Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada 4 Hijriah sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Proses berdirinya Daulah Umayyah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Perang Siffin. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Ikhwal muncul. Pemberontakan berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan dan kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya hingga muncullah Perang Siffin yang berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Ashtar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan, muncullah beberapa orang dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Yang kedua yaitu tahkim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai tersebut dan kedua belah pihak bersepakat untuk masing-masing pihak mengadakan perundingan yang keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Ketika tiba saat ditentukan, kedua belah pihak berkumpul untuk memutuskan perdamaian di kalangan umat Islam. Dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan, mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Daumatul Jaddal. Tepatnya di Adrus. Abu Musa dan Al-Ashri bin Amr bin Ash menyampaikan pidatonya masing-masing di hadapan pasukan. Demikianlah pada akhirnya tahkim tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, terutama di pihak Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya. Dengan putusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat dan dia dipilih dan dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam. Yang ketiga yaitu Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat dan kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi buruk yang ada di sekelilingnya, dan Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya, membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslim menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14. Tidak semua khalifah cakap dan sukses menjadi seorang pemimpin. Khalifah yang dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan Daulah Umayyah di Damaskus adalah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjadi sahabat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Beberapa kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu yang pertama, memindahkan ibu kota Khalifahan Daulah Umayyah ke Damaskus. Yang kedua, menetapkan aturan jawatan pos. Yang ketiga, mengubah fungsi Baitul Mal menjadi harta kekayaan keluarga raja. Yang keempat, menciptakan sistem monarki hereditas. Yang kelima, yaitu membentuk Diwanul Hijabah dan Diwanul Bari dan Diwanul Kharaj. Yang kedua, yaitu Marwan bin Hakam. Marwan adalah orang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ia hanya menjabat selama 9 bulan. Berikut ini kebijakan-kebijakan Marwan bin Hakam. Yang pertama, yaitu meredam gerakan-gerakan dari berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Yang kedua, yaitu mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Yang ketiga, yaitu mengembalikan kedudukan orang-orang suku Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Yang keempat, yaitu mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik mulai menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun. Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Madinah, meski saat itu ia baru berusia 16 tahun. Abdul Malik adalah orang-orang yang kokoh
pendiriannya dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Pada masanya, kehidupan kaum muslimin berada dalam kedamaian. Banyak negeri yang berhasil ditaklukkan. Beberapa kebijakan Abdul Malik bin Marwan adalah: yang pertama yaitu mencetak uang dinar menggantikannya dengan uang Bizantium dan Sasania. Yang kedua yaitu melakukan Arabiasasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang keempat yaitu Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat sebagai menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakan dan strateginya dalam memimpin, di antaranya yang pertama yaitu penaklukan Andalusia, yaitu wilayah Kasgar dan negeri Sid. Yang kedua yaitu mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam. Yang ketiga yaitu membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah. Yang keempat adalah merenovasi masjid. Yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan, Mesir pada 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama yaitu mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan hadis palsu dan tercapailah pembukuan hadis. Yang kedua yaitu menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Yang ketiga yaitu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam. Yang kelima yaitu memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandariyah, Mesir ke Antioquia dan Harran, Turki. Yang keenam yaitu mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur. Yang ketujuh yaitu mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus sedikit banyak berdampak kepada kemajuan dalam berbagai bidang. Berbagai kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah antara lain yang pertama yaitu dikembangkan ilmu-ilmu agama melalui terjemah dan berbagai karya lainnya untuk penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab. Yang kedua yaitu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat. Yang ketiga, mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Yang kedua yaitu bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah yang ditaklukkan maka memungkinkan eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Daulah Umayyah pun sudah membentuk organisasi ketatanegaraan meliputi yang pertama yaitu An-Nidamus Syiasi, yang kedua An-Nidamul Idari, yang ketiga yaitu An-Nidamul Mal, yang keempat yaitu An-Nidamul Harbi, yang kelima yaitu An-Nidamul Qadai. Yang ketiga, bidang pembangunan kota. Pusat peradaban Daulah Umayyah di Damaskus terletak di beberapa kota. Kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan dan kota Qairawan sebagai benteng perlindungan bagi tentara kaum muslim dan harta kekayaannya dari serangan musuh. Yang keempat yaitu bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini yaitu kedokteran, sejarah, bahasa dan sastra, kimia, ilmu nakli. Yang kelima yaitu bidang arsitektur. Yang keenam yaitu bidang militer. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Beberapa faktor mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran, antara lain yang pertama, ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab ataupun mawali atas tidak dikabulkannya hak mereka. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan khalifah melalui garis keturunan sering menyebabkan perselisihan.
Yang ketiga yaitu Daulah Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut di antara kelompok-kelompok suku Arab. Yang keempat yaitu konflik-konflik dari beberapa golongan. Yang kelima yaitu menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim.